Hai teman-teman semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen diskusi lagi sama teman-teman terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul pada saat wawancara kerja. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen berbagi pertanyaan yang udah banyak nih yang tanya. Nah, ini yang berkaitan dengan ini teman-teman. Ceritakan pengalaman Anda bekerja dalam tim untuk mencapai suatu target. Di pertanyaan ini, aku akan ngasih sedikit gambaran terkait dengan metode menjawab, yaitu metode STAR. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu metode STAR, nanti kita diskusi bareng ya. Ada nggak teman-teman di sini yang sudah pernah menghadapi interview untuk pertanyaan ini? Ceritakan pengalaman Anda bekerja dalam tim untuk mencapai target. Kalau belum, kita diskusi. Kalau udah, yuk kita bertukar sudut pandang aja. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman menghadapi pertanyaan yang sama, kita bisa diskusi bareng. Bagi teman-teman semua yang pertama kali nonton channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini, teman-teman. Kalau mau belajar interview, ada dua cara. Yang pertama adalah teman-teman bisa belajar melalui playlist yang ada di samping ini, playlist tes interview. Di playlist video situ, teman-teman bisa belajar satu pertanyaan di satu video. Biar teman-teman makin paham apa sih sebenarnya maksud dari suatu pertanyaan tersebut, apa yang boleh dan nggak boleh disampaikan, bagaimana cara menjawabnya. Beberapa video juga aku mencantumkan pola untuk berpikirnya gimana dan ada contoh jawabannya. Jadi teman-teman di playlist di samping akan lebih banyak mendengarkan. Video ini termasuk video yang nantinya aku akan taruh di playlist samping. Yang nomor dua, kalau teman-teman belajar interview, itu ada di atas itu. 50 pertanyaan interview kerja. Di playlist ini, teman-teman akan lebih banyak ngomong daripada mendengarkan. Beda sama playlist yang di samping. Playlist 50 pertanyaan interview kerja, aku akan bagi di satu video. Aku hanya akan membahas pertanyaan yang mungkin akan muncul di satu profesi kerja. Jadi per video udah aku bagi tuh per profesi-profesi. Di dalam videonya nanti akan ada banyak, ada puluhan pertanyaan, minimal 50 pertanyaan. Silahkan nanti teman-teman belajarnya adalah teman-teman lihat pertanyaannya apa, terus kemudian teman-teman di situ ngomong sendiri. Sampaikan secara lantang, rasakan apakah teman-teman sudah lancar atau belum untuk menjawabnya. Kalau belum, silahkan teman-teman riset lagi gitu. Kalau teman-teman udah lancar menjawab semua pertanyaan di playlistku yang 50 pertanyaan interview kerja, berarti teman-teman sudah siap kayak gitu. Nah, baik untuk belajar playlist yang tes interview maupun yang 50 pertanyaan interview kerja ini, aku pengen ngingetin bagi teman-teman semua. Jadi jangan ada yang belajar interview secara umum maupun yang melalui channelku ini dengan cara menghafal. Entah itu menghafal pertanyaan atau menghafal jawaban. Interview itu bukan proses store hafalan. Teman-teman silahkan pahami dulu maksud dari pertanyaannya. Biar apa? Biar teman-teman tuh nggak ngerasa, wah ini pertanyaan jebakan nih. Nggak ada pertanyaan jebakan. Nggak ada penanya HR user yang ingin menjebak seseorang. Karena yang dibutuhkan itu adalah menarik informasi lebih dalam terkait dengan teman-teman. Kita nggak kenal, tapi kita butuh tahu mendalam soal teman-teman. Apakah teman-teman ini cocok nggak buat perusahaan ini? Kayak gitu. Ya, jadi jangan menggunakan metode menghafal. Pahami dulu. Kenapa jangan menghafal? Nanti kalau pertanyaannya berubah sedikit, teman-teman jadi nggak peka gitu ya. Kemudian, teman-teman juga tidak cukup untuk belajar interview dengan cara nih banyak mendengarkan, entah nonton dari channelku atau sumber lain gitu ya, atau banyak baca buku. Pada akhirnya interview juga teman-teman harus mengucapkan sesuatu, harus ngomong juga kan, sehingga teman-teman juga harus meluangkan waktu untuk mempraktekkan, entah bicara sendiri di depan cermin, di record, terus di review sendiri, atau role play dengan orang lain itu boleh banget gitu ya. Biar apa? Biar nanti teman-teman ngomongnya itu natural. Di proses interview itu natural kayak gitu. Yuk teman-teman kita langsung diskusi saja ke pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar ya biar kita bisa diskusi gitu ya teman-teman ya. Kita ngobrol santai aja. Gimana sih kalau misalkan kita ditanyain pertanyaan, ceritakan pengalaman Anda bekerja dalam tim untuk mencapai target. Pertanyaan ini biasa muncul pada saat kita interview untuk posisi macam-macam, khususnya dengan HR kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, aku sarankan teman-teman menggunakan metode STAR. STAR itu adalah singkatan dari situation, task, action, result. Situation artinya teman-teman menceritakan, menggambarkan. Oh iya, saya pernah kayak gini loh waktu itu situasinya.
Kemudian ada task atau tugas yang teman-teman harus lakukan apa saat itu. Di situasi ini teman-teman perannya apa? Kemudian ada A, action. Actionnya itu apa, teman-teman? Teman-teman ngelakuin apa? Lebih tonjolkan kegiatan sendiri ya, teman-teman ya. Saya melakukan ini itu. Resultnya gimana? Hasilnya apa? Berhasilkah? Berhasilnya kayak gimana gitu. Nah, ini adalah alur yang dapat mempermudah lawan bicara membayangkan, memproses apa yang teman-teman sudah pernah lakukan dari awal sampai dengan hasilnya kayak gitu. Nah, di sini aku akan memberikan beberapa contoh jawaban ya, teman-teman ya. Misalkan teman-teman ditanya pertanyaan ini, ceritakan pengalaman Anda bekerja dalam tim untuk mencapai target. Aku akan ngasih gambaran dulu contoh untuk teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja. Nanti teman-teman ingat ya, jangan dihafal jawabannya, tapi dipahami dulu konsep startnya. Satu contoh misalkan teman-teman menyelesaikan proyek penjualan besar kayak gitu. Situationnya teman-teman sampaikan saat interview itu. Waktu itu saya bekerja sebagai bla 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 bla. Dalam tim penjualan, misalkan teman-teman jadi account manager. Dalam tim penjualan tersebut, kami diberi target untuk menjual 50 unit mesin fotokopi premium dalam satu kuartal. Itu harus terjual semua. Saya saat itu bertanggung jawab menangani segmen pasar perusahaan besar yang memerlukan solusi teknologi. Yang saya lakukan waktu itu adalah saya bekerja sama dengan tim untuk mengidentifikasi kebutuhan klien, melakukan presentasi produk bersama rekan, dan memberikan demonstrasi langsung kepada klien. Hasilnya, tim penjualan berhasil menjual 55 unit di atas target ya, dalam waktu yang ditargetkan, dan saya pribadi menyumbang 15 unit dari total penjualan yaitu senilai sekian miliar misalkan gitu. Teman-teman sampaikan dulu, dibayangkan dulu. Oh, waktu itu gini loh. Ada dalam tim tuh ada kondisi begini. Waktu itu aku jadi ini. Nah, waktu itu aku bertanggung jawab untuk melakukan ini itu. Nah, yang aku lakukan itu ini hasilnya begini gitu. Paham ya, teman-teman ya? Situation, task, action, result. Kayak gitu, teman-teman. Aku kasih contoh yang sales and marketing paling gampang sih ini kalau untuk ngomongin situation, task, action, result. Mungkin aku akan sampaikan contoh yang lain, teman-teman. Misalkan di sini kondisinya itu adalah misalkan ada campaign produk baru kayak gitu. Teman-teman boleh sampaikan kayak gini urutannya ya. Waktu itu saya bekerja di toko, kami meluncurkan produk baru yang kurang dikenal dengan atau oleh pelanggan. Waktu itu produknya adalah bla 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 bla. Teman-teman di sini kembangkan sendiri ya. Kemudian tasnya teman-teman sampaikan lanjut. Tim saya saat itu diberikan target untuk meningkatkan penjualan produk baru tersebut sampai dengan 30% dalam waktu 1 bulan. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah saya bersama dengan tim menyusun strategi promosi, mengatur tata letak produk di toko, dan memberikan diskon khusus kepada pembeli pertama. Kami juga membuat konten kreatif di sosial media, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, misalkan gitu, teman-teman. Hasilnya, saat itu kami mampu meningkatkan penjualan di atas target yaitu 40% dan produk baru menjadi salah satu yang paling laris di toko sampai dengan terakhir kemarin saya bekerja di sana. Teman-teman boleh menyampaikan kayak begini. Jadi metode STAR itu teman-teman coba biasakan. Kalau belum terbiasa, teman-teman cari kertas. S-nya itu apa? S itu paling gampang itu ya ada apa, di mana gitu ya. Paling gampang gitu. Terus teman-teman di saat itu ngapain? Posisinya sebagai apa? Actionnya apa? Hasilnya gimana gitu. Oke? Kita lanjut ya ke contoh yang lain, teman-teman. Khusus untuk yang udah punya pengalaman kerja dulu. Dibayangkan, misalnya teman-teman kerja di gudang nih, ada restocking gudang gitu. Dengan cara yang efisien. Teman-teman boleh sampaikan. Saat itu saya bekerja sebagai helper gudang di PT ABCDEFG. Sebagai helper, kami menerima pasokan besar menjelang musim diskon akhir tahun. Misalkan teman-teman sampaikan kayak gitu, itu situasinya. Masuk ke tasnya. Tim kami ditugaskan untuk merapikan dan mengatur stok agar siap dijual dalam waktu 2 hari. Saat itu, saya membantu menyusun jadwal kerja shift, membagi area kerja teman-teman, dan menggunakan software dan perangkat manual untuk mempercepat proses pengangkutan barang dengan efektif dan efisien. Hasilnya, stok berhasil diatur tepat waktu dan gudang menjadi lebih rapi. Dan itu memungkinkan operasional berjalan dengan lancar. Dan saat musim diskon berlangsung,
proses di gudang dapat berjalan dengan lancar kayak gitu. Teman-teman silahkan kembangkan sendiri poin-poinnya kayak gini ya teman-teman ya. Kasih tahu situasinya. Waktu itu teman-teman di mana, sebagai apa, terus mau ngapain, terus aksinya gimana, hasilnya gimana gitu. Bayangkan ya teman-teman ya, jangan diduplikat jawabannya tapi dirasakan. Ini aku ada contoh lain masih bagi teman-teman yang masih berpengalaman kerja. Nanti ada contoh ya bagi teman-teman yang masih fresh graduate gitu. Contoh lain misalkan kayak gini. Biar pelayanan pelanggan itu prosesnya lebih cepat. Contohnya gini. Di sebuah toko, waktu tunggu pelanggan untuk dilayani terlalu lama dan kami sering menerima keluhan tersebut. Gitu, teman-teman boleh sampaikan. Saat itu saya menjadi salah seorang kru toko tersebut. Tim kami atau saya waktu itu diberi target untuk mengurangi waktu tunggu hingga 50% dalam sebulan. Yang saya lakukan saat itu adalah saya mengevaluasi alur kerja, kemudian mengusulkan sistem antrean baru, dan melatih rekan-rekan kerja saya untuk bekerja lebih efisien dalam melayani pelanggan. Hasilnya, waktu tunggu pelanggan berkurang hingga 60% dan tingkat kepuasan kami meningkat. Kayak gitu, teman-teman. Coba bayangkan dulu logikanya, ya. Masuk ke contoh yang lain, misalkan, kalau ini tuh bukan kerja ya, tapi lebih kayak magang kayak gitu. Menyelesaikan laporan data secara kolektif. Teman-teman boleh sampaikan gini, saat PKL atau saat internship, tim kami diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan laporan perpajakan untuk ratusan wajib pajak dalam waktu yang terbatas atau singkat. Saat itu kami harus menyelesaikan laporan dengan akurasi tinggi dalam waktu maksimal 2 minggu. Actionnya apa yang teman-teman lakukan? Saya membagi data secara merata kepada anggota tim saya, kemudian saya memastikan tiap anggota memahami tanggung jawab masing-masing dan melakukan pengecekan silang saling cross-check untuk menghindari kesalahan. Saya sendiri juga melakukan double check untuk memastikan jawaban saya atau proses saya itu sudah benar. Hasilnya, semua laporan dapat selesai kurang dari 2 minggu dengan akurasi yang baik dan kami memperoleh apresiasi dari supervisor atau pembimbing PKL kayak gitu. Teman-teman boleh menyampaikannya kayak gitu ya, teman-teman ya. Sekarang coba lihat CV masing-masing, kemudian bayangkan kalau misalkan teman-teman itu akan ditanya pertanyaan ini. Silahkan cek, punya nggak pengalaman kerja? Coba mulai ditulis di situ ya. STAR-nya itu apa? Kalau belum ada pengalaman kerja, udah punya magang, coba ditulis STAR-nya kira-kira mau ngomong apa gitu. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Aku juga ngasih contoh bagi teman-teman yang masih fresh graduate baru lulus kuliah, belum ada pengalaman kerja. Ini logikanya kayak gini teman-teman. Misalkan teman-teman punya proyek kelompok kuliah. Nah, teman-teman sampaikan dulu STR-nya gini. Misalkan situasinya teman-teman sampaikan. Waktu itu saya mengambil mata kuliah manajemen proyek. Dalam mata kuliah tersebut, kami diberikan tanggung jawab untuk membuat rencana bisnis lengkap untuk startup teknologi. Tim saya harus mempresentasikan rencana tersebut dalam waktu 1 bulan. Teman-teman sampaikan itu di huruf T. Untuk A-nya, teman-teman sampaikan, saya mengambil peran dalam riset pasar dan analisis keuangan, serta membantu rekan lain dalam penyusunan proposal. Kami juga membagi tanggung jawab presentasi agar adil dan selesai sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Hasilnya, proyek kami mendapat nilai tertinggi di kelas dan dosen menggunakan data kami sebagai contoh untuk angkatan bawah atau angkatan selanjutnya yang mengambil mata kuliah manajemen proyek ini. Kayak gitu. STAR gitu. Teman-teman fresh graduate lulusan kuliah nih khususnya, coba bayangkan pernah ngambil mata kuliah tertentu kah, terus diberi tugas apa? Silahkan coba ya, tulis-tulis aja dulu. Nanti teman-teman kan pasti akan tahu, oh ya aku pernah gini, pernah gini. Nah itu silahkan teman-teman latih komunikasinya ya, disesuaikan dengan mata kuliah yang pernah diambil. Contoh lain yang teman-teman bisa gunakan di sini adalah misalkan teman-teman pernah ikut suatu perlombaan atau kompetisi, nggak harus lomba debat ya. Mungkin teman-teman pernah dikirim ikut lomba apa gitu. Teman-teman boleh sampaikan, misalkan gini, situasinya saya bergabung dengan tim debat kampus untuk kompetisi nasional. Mungkin disebut teman-teman boleh kompetisi bla 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 tingkat nasional. Kami akan menghadapi tim-tim dari universitas lain yang unggul dengan total sekian peserta, misalnya dengan total sekian kampus. Masuk ke tugasnya, kami atau saya ditargetkan masuk ke babak final dan
Mempertahankan reputasi kampus, actionnya, saya bekerja sama dengan tim untuk menyusun argumen, melatih kemampuan berbicara, dan mempersiapkan data pendukung. Saya juga memimpin sesi latihan intensif menjelang kompetisi tersebut. Hasilnya, tim kami memperoleh juara kedua dalam kompetisi tersebut dan memperoleh hadiah, uang tunai, dan bla 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 bla. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ada nggak nih di sini yang fresh grad tapi prestasinya banyak selama kuliah? Oke, itu silahkan nanti dijual tuh ya pada saat wawancara kerja. Oke, hal lain yang masih bisa disampaikan bagi teman-teman untuk menjawab pertanyaan apa pengalaman atau ceritakan pengalaman Anda bekerja dalam tim untuk mencapai target. Contoh yang lain adalah misalkan teman-teman menyelesaikan suatu penelitian secara berkelompok. Teman-teman boleh sampaikan kayak gini situasinya. Saya dan dua rekan satu tim bekerja sama untuk menyelesaikan penelitian yang berfokus pada penelitian di lapangan. Kami harus membagi tugas pengumpulan data, analisis, dan menulis agar dan penulisan agar dapat selesai dalam waktu 4 bulan saja. Aksinya apa? Saya mengambil peran dalam analisis data, memberikan feedback pada penulisan rekan lain, dan memastikan hasil akhir sesuai format yang ditentukan. Hasilnya, penelitian kami mendapat nilai A dan direkomendasikan untuk dipresentasikan di seminar akademik. Nah, teman-teman di sini boleh juga menyampaikan kayak gini. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka riset nih, nulis paper sana sini, menang tembus sampai sana sini. Ada yang sampai dapat hadiah. Nah, itu boleh banget tuh. Coba dibagi-bagi situasinya waktu itu teman-teman kondisinya apa? Apa yang dilakukan? Kemudian teman-teman itu diberikan tanggung jawab apa? Mungkin boleh sampaikan dulu tanggung jawab kelompoknya apa. Tapi kalau langsung tanggung jawab individu ya langsung tanggung jawab individunya apa. Kemudian actionnya apa dan resultnya apa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Contoh yang lain, ini adalah contoh terakhir yang aku kasih ya bagi teman-teman fresh graduate khususnya. Misalkan teman-teman itu banyak tuh ya yang ikut organisasi maupun kepanitiaan di kampus. Boleh teman-teman nonjolin misalkan ada suatu kepanitiaan, ada kompetisi tertentu di kampus. Nih teman-teman, misalkan kayak gini situasinya. Saya menjadi panitia acara kompetisi e-sport kampus yang diikuti lebih dari 200 peserta dari misalkan banyak universitas boleh, dari banyak fakultas boleh, silahkan didetailkan boleh. Kami harus memastikan acara berjalan lancar dan menarik sponsor untuk mendukung biaya operasional yang tidak sedikit. Saya waktu itu bertanggung jawab untuk mengelola atau saya waktu itu mengelola logistik dan bekerja sama dengan rekan lain untuk menjadwalkan pertandingan. Saya juga membantu menghubungi sponsor untuk mendanai hadiah dan saya juga ikut berpartisipasi pada saat presentasi untuk sponsorship ini. Saat itu saya berhasil memperoleh sponsor. Misalkan saya waktu itu memperoleh sponsor dari sekian perusahaan, memperoleh dana lebih dari sekian ratus juta dan waktu itu acara sukses diselenggarakan. Jumlah peserta melebihi target 200 orang dan kami memperoleh keuntungan tambahan dari sponsorship tersebut yang akan kami gunakan sebagai bentuk misalkan untuk acara selanjutnya atau untuk CSR atau untuk bla 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 kayak gitu. Teman-teman boleh sampaikan kayak gitu. Fokus pada STAR. Misalkan ini sering yang ada yang nanya tuh kayak gini, Kak, STAR ini tuh lebih bagus kan dari tadi ya. Di sini teman-teman kalau perhatikan, kan kadang aku menggunakan kata saya, kadang aku menggunakan kata kami gitu. Itu gimana? Disesuaikan dengan contohnya masing-masing. Kalau contoh masing-masing yang diminta itu adalah contoh individu, kegiatan individu, maka teman-teman di sini akan lebih banyak ngomongin saya. Tapi dari soalnya, teman-teman itu kan bekerja dalam tim untuk mencapai target. Sehingga pada saat penjelasan metode STAR, teman-teman sampaikan dulu secara umum ada kayak gimana, kemudian dalam tim itu harus kayak gimana, kemudian teman-teman sebagai individu bagian dari tim itu ngelakuin apa aja, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan ada kombinasi menggunakan kata saya, menggunakan kata kami, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu biar teman-teman apa? Balance dalam menggunakan kata saya dan kata kami itu menunjukkan dalam metode STAR ini, teman-teman mampu melewati kegiatan dari awal sampai akhir dengan baik bagi seorang individu yang diberikan tanggung jawab maupun sebagai seorang anggota tim dalam kelompok tersebut.
Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan ada yang bingung lagi. Kok ada yang bilang saya, kok ada yang bilang kami. Jadi teman-teman nanti perhatikan pertanyaan yang ada dulu, konteksnya bagaimana. Oke? Ada lagi nggak pertanyaan kira-kira teman-teman? Mungkin boleh tuliskan nanti di kolom komentar ya. Sementara itu dulu dari aku. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau boleh hubungin aku lewat platform-platform yang ada di sini. Biar nanti teman-teman bisa berbagi. Kalau aku bisa belajar dari teman-teman, aku akan senang banget tuh gitu. Apalagi kolom komentarku atau platform-platformku ini bisa jadi tempat nongkrong dan diskusi bareng kayak gitu. Aku pengen ngingetin lagi bagi teman-teman semua, selesai nonton video ini jangan puas dulu karena masih ada banyak banget ya di playlist tes interview ini maupun yang di playlist 50 pertanyaan interview kerja yang teman-teman bisa pelajari maupun playlist-playlist lainnya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sementara dari aku itu dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman nanti bisa lancar menghadapi interviewnya sampai dengan teman-teman keterima kerja. Terima kasih, sukses selalu.